Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Bobi di acara pembelajaran dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran kedua. Kemarin kita sudah melakukan atau melaksanakan pembelajaran pertama ya anak-anak sudah mengetahui tentang berhitung dan juga ada bermain di sana ya, anak-anak sedang bermain bersama memetik buah jambu di pembelajaran pertama. Dan kita lanjutkan di pembelajaran 2 kali ini. Perhatikan, ayo membaca ya, membaca seperti biasa. Pak Bobi akan membacakan dan anak-anak nanti menirukan ya setelah Pak Bobi membacakan. Silahkan dilihat di layar anak-anak semuanya. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Pak Bobi ulangi lagi ya anak-anak ya, dari atas. Pak Bobi ulangi lagi. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Ya, kita bahas lagi anak-anak ya di bacaan ini. Bacaan ini membahas tentang benda padat ya. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita anak-anak. Misalnya di sekitar anak-anak sekarang yang anak-anak pegang juga itu namanya benda padat ya. Ada HP itu juga benda padat, lalu ada meja, ada kursi itu juga benda padat. Kalau di dalam bacaan ini yang dicontohkan adalah simpai, yaitu di pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari yang namanya simpai ya anak-anak ya. Bentuknya lingkaran, dimasukkan ke dalam tubuh dan dibuat untuk bermain seperti itu. Lalu di sini di pembelajaran kedua ini membahas tentang benda padat. Yang perlu anak-anak ketahui, benda padat itu bentuknya itu akan selalu tetap ya, bentuknya akan selalu tetap meskipun dipindah kemanapun akan selalu tetap. Ingat ya,
Di pembelajaran yang lalu sebelumnya kita juga sudah mempelajari sedikit tentang benda padat, benda cair, dan benda gas ya. Dan di pembelajaran ini difokuskan hanya di benda padat saja. Dan anak-anak perlu tahu bahwa benda padat selain bentuknya tetap, juga benda padat itu ukurannya pun akan selalu tetap. Misalkan Pak Bobi kasih contoh, di rumah anak-anak pasti ada piring, ada meja, ada kursi, ada penggaris, ada pensil, ada disk grip, ada buku, ada tas ya. Itu juga termasuk dalam benda padat. Coba anak-anak pindahkan benda-benda itu, misalkan tadi ditaruh di luar rumah kena panas, terus dipindah lagi ke dalam rumah akhirnya tidak panas. Apakah bentuknya berubah? Tidak. Apakah ukurannya berubah? Tidak, tetap sama ya kan. Nah anak-anak, untuk anak-anak semuanya supaya lebih paham apa itu benda padat, yang jelas benda padat itu adalah benda yang bentuk dan ukurannya selalu tetap, meskipun dipindah-pindah selalu tetap. Uang pun itu juga bisa dikatakan benda padat. Jadi uang ditaruh di saku, nanti dibelikan makanan, terus dipindah ke tempat orang lain, bentuknya masih tetap uang, bentuknya masih seperti itu, tidak berubah ya. Jadi itu pun juga disebut benda padat. Anak-anak bisa menemui benda padat di sekitar rumah anak-anak, banyak sekali, ada batu juga, namanya juga benda padat ya. Benda padat yang jelas bendanya itu keras juga ya anak-anak, benda padat. Jadi untuk anak-anak semuanya jangan bingung apa itu benda padat, anak-anak bisa melihatnya di lingkungan anak-anak semuanya. Dan yang ciri utamanya yaitu bentuk dan ukuran bendanya selalu tetap, cirinya hanya itu. Dan kita lanjutkan, yuk. Ayo jawab pertanyaan berikut ini, kita jawab bersama-sama. Pak Bobi tidak akan memberikan tugas untuk menjawab kalian sendiri-sendiri, tapi kita menjawab bersama di sini ya. Nomor 1, bagaimana bentuk benda padat? Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bentuk benda padat bagaimana? Yuk Pak Bobi dengar dari sini jawabannya. Ya, tepat sekali. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap, ukurannya pun juga tetap. Ya, berikutnya. Nomor 2, bagaimana ukuran benda padat? Ukurannya bagaimana tadi? Seperti yang sudah ditampilkan di depan tadi. Ukurannya pun juga tetap. Jadi ukuran benda padat juga tetap. Nomor 3, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari tas ke lemari? Yuk, apa yang terjadi anak-anak? Iya, tepat sekali. Bentuk dan ukuran buku tidak akan berubah ya. Jadi bentuknya tetap sama kan? Coba anak-anak pindahkan sekarang dari meja, anak-anak pindahkan ke tas, bentuknya berubah apa tidak? Masih sama kan? Ya, kita lanjutkan. Nomor 4, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Wah, hampir sama ya pertanyaannya. Bentuk buku setelah dipindahkan, ya bentuknya tetap tidak berubah. Lalu yang terakhir, yuk kesimpulannya apa dari benda padat ini anak-anak? Yuk, apa kesimpulanmu? Benda padat mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap meskipun apa? Dipindahkan ke tempat manapun. Jadi kesimpulannya benda padat mempunyai bentuk dan ukuran tetap meskipun dipindahkan ke tempat manapun. Ya, kita lanjutkan. Anak-anak, silakan kita mempelajari di kegiatan Ayo Mengamati. Silakan diperhatikan. Amatilah benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Yuk, kita jawab bersama-sama. Ini bukan untuk tugas di rumah, tapi kita jawab bersama-sama. Anak-anak bisa menunjuknya di layar anak-anak semuanya. Sekarang nomor 1, nama bendanya kursi. Itu termasuk benda padat atau bukan benda padat ya kira-kira? Ya, Pak Bobi dengar dari sini jawabannya. Wah, ya tepat sekali. Termasuk benda padat. Lalu meja itu juga temannya kursi. Kira-kira benda padat atau bukan benda padat? Tepat sekali, termasuk benda padat. Lalu berikutnya ada minyak. Minyak benda padat atau bukan ya?
Iya, tepat sekali, bukan benda padat. Lalu ada yang nomor 4, vas bunga. Di rumahnya ada yang punya vas bunga tidak? Kalau tidak ada, di sekolahan itu ada ya, di meja ada vas bunga. Termasuk benda padat atau bukan? Ya, tepat sekali, termasuk benda padat. Lalu berikutnya ada televisi. Televisi juga termasuk benda padat. Wah, mudah sekali ya ini ya. Terus nomor 6, air putih. Air putih termasuk benda padat atau bukan benda padat? Ya, tepat sekali, bukan benda padat. Lalu ada lagi piring. Yang piring, kalau piring masuk apa ya? Benda padat atau bukan ya? Oh iya, piring termasuk dalam benda padat. Ada temannya piring lagi, gelas. Termasuk apa? Benda padat juga. Ada sendok, temannya piring juga, termasuk dalam benda padat atau bukan? Ya, termasuk dalam benda padat. Dan yang selalu ada di tas anak-anak semuanya yaitu penggaris, benda padat atau bukan? Ya, tepat sekali, benda padat. Ya anak-anak, dari 10 nama-nama benda ini anak-anak sudah bisa menentukan ya, mana yang termasuk benda padat dan yang bukan benda padat. Mudah sekali kan? Kita lanjutkan yuk, kita berdiskusi sekarang anak-anak. Kita berdiskusi bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman. Ini seperti yang di pembelajaran pertama kemarin ya, sikap kita berada di rumah teman. Beri tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Jadi kita di sini nanti melihat mana yang menunjukkan sikap mematuhi aturan dan sikap yang tidak mematuhi aturan. Silahkan dilihat. Yuk, yang pertama Pak Ubi tunjukkan ya. Yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Yuk, perhatikan, memasuki kamar pribadi orang lain. Ingat, kamar orang lain ya, bukan kamar kita. Tanpa izin pula. Jadi kita memasuki kamar orang lain tanpa izin. Kira-kira itu termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan? Yuk, menunjukkan mematuhi atau tidak? Yang mana anak-anak? Ya, tepat sekali, tidak menunjukkan mematuhi aturan. Lalu berikutnya, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Jika kita bermain ke rumah teman, kita harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam apa tidak kira-kira ya? Ya, betul sekali, kita harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Nah, itu termasuk sikap yang bagaimana? Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Lalu berikutnya, tidak mengambil barang sembarangan. Ya, tidak boleh mengambil barang sembarangan. Misalnya teman kalian barangnya jatuh, terus kalian ambil, terus kalian sembunyikan dan kalian anggap itu punya kalian. Boleh tidak seperti itu? Ya, iya, tidak boleh. Kita harus mengembalikannya pada orang lain atau pada yang mempunyai barang itu. Jadi tidak mengambil barang sembarangan, terutama jika ada yang pergi ke warung dan di situ ada uang yang ditaruh di dalam tempat uang dan kalian mengetahuinya terus ada yang mengambil, itu juga tidak boleh ya. Seperti kejadian dulu ada yang kejadian mengambil uang di tempat depan SD itu ya. Jadi seperti itu tidak boleh. Yuk, tidak mengambil barang sembarangan itu juga sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Tidak mengambil barang sembarangan. Lalu memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Teman kalian punya makanan dan minum, kalian makan saja tanpa izin atau kalian minum saja tanpa izin. Boleh tidak seperti itu? Ya, tidak boleh. Berarti itu sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Lalu yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak ini sudah besar dan anak-anak sudah hafal ya, tidak membuang sampah sembarangan termasuk dalam mematuhi aturan. Ya anak-anak, nih silahkan dilihat, nanti kalau masih belum paham bisa diulangi lagi ya videonya dari awal sampai akhir. Dan hari ini tidak ada tugas untuk anak-anak semuanya, materinya sudah selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan, keluar rumah pakai masker, dan
Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.